Assalamualaikum Pak Muni. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak jenengan sehat? Alhamdulillah sehat baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching ya Pak Muni, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan terkait dengan proses coaching hari ini Pak Muni. Ya Bu. Yang pertama, terkait dengan mendiskusikan rubrik penilaian, kemudian pada kucing kali ini antara kut dan kuce akan diamati sesuai dengan rubrik. Apakah sesuai dengan alur theta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Muhni sebagai kut menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada kuce sehingga nantinya agar kuce itu bisa bertanya-tanya ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada kut yang nantinya agar kuce bisa menangkap pesan-pesan dari Bapak Muhni, menjawab dengan baik seperti itu Pak Muhni. Kemudian bagaimana si kuce itu merasa nyaman dengan Pak Muhni sebagai kut di dalam proses kucing tadi, maka Pak Muhni harus memperhatikan prinsip-prinsip di dalam kucing seperti 1. Ada kemitraan, 2. Proses kreatif, 3. Bagaimana Pak Muhni bisa memaksimalkan potensi dari kucenya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ya Pak Muhni, kompetensi apa yang Pak Muhni yang akan dikembangkan di dalam proses kucing nanti? Baik Bu. Dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan bagaimana saya akan menjadi pendengar aktif dan hadir sepenuhnya serta merancang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang akan saya ambil dari kuce nanti Bu. Baik Pak Muni akan mendengarkan aktif dan hadir sepenuhnya serta akan menyusun kalimat-kalimat pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang diambil dari kuce ya Pak? Ya Bu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apa yang lebih spesifik menurut Pak Muhni yang perlu Pak Muhni kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang perlu saya kembangkan yaitu tentang bagaimana saya nanti merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci dari kunci sendiri Bu. Ya Pak, bagaimana Bapak menyusun pertanyaan yang berbobot begitu ya? Ya Bu. Ya Pak, akan lebih dikembangkan lagi ya Pak. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, dalam proses kucing ini tentu ada sebuah tujuan yang dicapai, indikator yang bagaimana yang Pak Muhni ingin dicapai. Ya Bu, jadi indikator yang ingin saya capai kali ini tentu bagaimana seorang kucing ini nanti menemukan permasalahan yang dia hadapi dan menerima bagaimana solusi alternatif yang dia bisa lakukan. Begitu ya Bu? Iya Pak, luar biasa sekali. Jadi memang di proses kucing ini kita akan mendapatkan solusi maupun langkah alternatif yang bisa ditempuh oleh kuce untuk menyelesaikan dan solusinya. Mungkin di sini dulu ya Pak Muni terkait proses prakucing. Semoga nanti Pak Muni dalam melakukan kucing dengan kuce berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan baik kuce maupun kut maupun kuce, sehingga semoga sukses ya Pak Muhni. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Koiri. Waalaikumsalam Pak Muni. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Terima kasih ya Bapak sudah datang di siang ini. Iya Pak. Oke Pak, pada kali ini mari kita ngobrol sebentar ya. Iya Pak. Kira-kira dalam kegiatan ini yang akan dibicarakan apa? Kemarin kok kelihatannya Pak Koiri mencari saya, apa yang mau dibicarakan? Iya Pak, sebelumnya terima kasih atas waktu yang panjenengan luangkan untuk saya Pak.
Begini Pak, kita ini kan termasuk SD favorit nih Pak, Nggih. yang notabene sudah banyak dipercaya oleh wali murid. Nah, di tahun pelajaran baru ini harapan saya sendiri kan ada inovasi baru yang kita tunjukkan saatnya lewat mungkin pola pembelajaran dari rekan-rekan semua. Nah, tetapi saya masih menemukan rekan-rekan itu kesannya apa gitu Pak, tidak ingin mencoba hal baru untuk berinovasi, masih menggunakan cara model pembelajaran yang itu aja Pak. Apa nanti ini tidak dikhawatirkan akan berdampak pada penilaian masyarakat? Oke, baik Pak. Oh, Pak. Terkait metode pembelajaran nggih. Iya Pak. Oh, guru masih apa ya? Monoton gitu. Monoton. Monoton. Menggunakan metode yang lama mungkin. Yang lama ya. Kira-kira mungkin apa yang akan dikembangkan untuk mendapatkan atau mengimplementasikan pembelajaran yang Bapak ingin praktekkan nantinya? Seperti apa kira-kira? Ya paling tidak Pak ya, untuk tahun kekinian ya Pak, kita tidak lagi, atau ya kalau misalkan tidak lagi itu terlalu ekstrim ya, mungkin kita lebih mengurangi pola pembelajaran yang dimonoton oleh guru ceramah seperti itu. Harusnya kan kita lebih sebagai guru itu lebih melibatkan keaktifan anak, ngoten Pak. Itu yang ingin saya harapkan dari rekan-rekan lainnya dalam mengajarnya, ngoten. Oke Pak, berarti di sini Bapak ingin mengajak guru-guru untuk mengeksplor lagi metode pembelajaran yang lebih berpusat pada anak gitu. Iya Pak, betul seperti itu Pak. Dari pengamatan Bapak selama ini, mungkin guru itu harapannya seperti apa kira? Harus bagaimana menurut Bapak? Ya kalau menurut saya sih idealnya kita sebagai guru saat mengajar jangan terlalu mendominasi, biarkan anak-anak itu mengeksplorasi kemauan dan mungkin minat belajarnya. Dan rekan-rekan itu harusnya memfasilitasi saja Pak. Misalkan si anak ini maunya belajar dengan model role playing atau yang lainnya, tuh kita sebagai guru ya mempersilahkan, jangan menyetir ayo anak baca catat seperti itu, nanti kan ya kurang berpusat nanti hasilnya. Oh, oke. Kira-kira Pak, ya nanti bagaimana ya? Kira-kira kedepannya bagaimana manfaat metode yang baru itu bila diterapkan untuk anak, Pak? Mungkin manfaatnya bagaimana Pak kalau diterapkan? Iya, manfaatnya pasti akan jauh lebih hidup Pak pembelajarannya, dan bisa juga itu nanti akan berdampak kepada akademiknya anak, selain ke faktor ke nilai psikomotoriknya. Karena anak kalau psikomotoriknya kita fasilitasi, tentunya kan mereka merasa dimanusiakan sebagai anggota pembelajaran yang aktif, tidak sebagai guru dong. Kira-kira rencana Bapak untuk untuk memfasilitasi mungkin atau untuk merencanakan hal tersebut, kira-kira rencana Bapak bagaimana nanti? Bagaimana Pak kalau kita mengadakan semacam workshop atau diseminasi untuk rekan-rekan sejarah? Oh gitu. Kalau seandainya merencanakan, mungkin pelaksanaannya kapan kira-kira? Ya harusnya sesegera mungkin Pak, karena nanti setelah berjalannya waktu semester tahun ajaran baru ini, kalau tidak segera ya akan sama saja nanti hasilnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa kita diseminasi atau berbagi praktek gitu maksudnya. Iya Pak. Berbagi praktek baik, karena tahun ajaran baru yang sudah berjalan maka harus segera Pak. Oke. Oh, gini Pak ya. Jadi kedepannya jika kegiatan tersebut segera dilaksanakan dan berhasil, dan harapan kita kan tentunya berhasil, pembelajaran tadi yang panjenengan dawakan berpusat pada anak ya. Kedepannya mungkin bagaimana nanti mengimplementasikan supaya kegiatan-kegiatan tetap berjalan Pak? Bagaimana rencananya ke depannya?
Kalau menurut saya Pak, nggih, agar kegiatan tetap berjalan tidak hanya sekali setelah diseminasi itu, mungkin adanya kontrol itu melalui supervisi Pak, dan itu mungkin keranahnya panjenengan sebagai kepala sekolah. Supervisinya bisa kita jadwalkan secara rutin agar nanti rekan-rekan lainnya itu secara konsisten menerapkan model pembelajaran yang lebih student center itu. Jadi nanti kedepannya saya nanti selaku kepala sekolah mengajak rekan-rekan semua bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Iya Pak. Jadi terkait kegiatan apa yang kita obrolkan sekarang, mungkin bagaimana perasaan Bapak, sudah mungkin menemukan jawaban atau sudah belum atau bagaimana? Ya alhamdulillah ini sedikit lega Pak, unek-uneknya, karena kasihan Pak kalau ya bukannya saya merasa yang paling oke di sini boten, karena ini menyangkut penilaian masyarakat dan lembaga, maka baiknya kegiatan seperti ini harus kita jaga komitmennya bersama dengan rekan-rekan semua, seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih kalau Bapak sudah merasa ada solusi dari kegiatan yang kita bicarakan hari ini. Namun kalau mungkin masih ada permasalahan-permasalahan yang lain, nanti kita bicarakan lagi. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin kita akhiri untuk kegiatan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan nanti sekali lagi kita bisa bicarakan di lain kesempatan terkait apa yang kita obrolkan hari ini, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang perlu kita bicarakan. Terima kasih, saya akhiri ya. Ya, terima kasih atas waktu dan bantuan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muni. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah Pak Muni sudah selesai melakukan coachingnya. Saya sebagai observer tadi saya sudah mengamati, saya senang sekali antara coach dan coachnya sangat aktif, saling memberi respon apa saja yang telah Pak Muni lakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai Pak Muni. Oh nggih Bu, tadi yang sudah saya lakukan pada saat melakukan coaching, yaitu saya akan yang mencapai indikator, saya mendapatkan indikator ketercapaian pengembangan diri yang sudah diinginkan Bu. Saya sudah melakukan bagaimana coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta, dan saya juga sudah dapat menemukan dan menggali potensi apa yang ada pada kunci. Memang benar. Menurut saya Pak Muhni tadi sudah waktu proses coaching tadi Bapak sudah baik, sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Muhni sudah berusaha bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sehingga membantu agar Kuce itu menemukan solusi atau langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala yang telah dihadapi oleh Kuce tersebut. Kemudian kompetensi apa yang Pak Muhni telah dikembangkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Baik Bu, tadi saya sudah mengembangkan kompetensi yang yaitu bagaimana merumuskan pertanyaan yang berbobot ketika mengambil kata kunci dari kunci, dan saya sudah mencoba dan berusaha bagaimana merumuskan pertanyaan yang berbobot tadi. Oke Pak Muhni, yang terakhir ini Pak, kalau kita buat skala dari 1 sampai 10, Bapak tadi dalam proses coaching tadi dalam skala berapa kira-kira? Saya rasa posisi saya adalah di 7 Bu. Oke, gitu ya, berada di posisi 7 ya Pak? Ya, dari 1 sampai 10 Bapak berada di posisi 7. Kira-kira ada sebuah kendala apa tidak menurut Bapak? Bisa dijelaskan sedikit saja. Gini Bu, kendala yang tadi selalu terburu-buru ya. Jadi kendalanya tadi selalu terburu-buru, dan saya saat mengambil kata kunci dari kunci itu kadang-kadang saya merasa
khawatir dan takut saya merumuskan dan menyampaikan pertanyaan kembali ke Puji, Bu. Oke, makasih ya Pak Muni. Memang itu sudah luar biasa juga Pak Muni. Ini sebuah pengalaman. Mudah-mudahan dengan kita berlatih, harapannya dari skala 7 kita bisa mencapai skala 10. Kemudian yang terakhir, selamat kepada Bapak karena Bapak melakukan coaching ini dengan baik dan dipersilakan dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya demi tujuan tercapai. Tetap semangat ya Pak Muni. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.